Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan diskusi panel. Sesi diskusi panel diawali dengan pemaparan dari para narasumber. Diskusi siang hari ini akan dimoderatori oleh Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan Bali Nusa Tenggara Papua. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Bapak Agus Theodorus Parulian Marpaung. Kepada Pak Theo Disilva, para narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Rudi Susanto, Asisten Deputi Kepesertaan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Ira Hayatunisma SEMM, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ikomang Adi Widiantara, Kepala Desa Tegal Arum, dan terakhir Bapak Insan Maulana, perwakilan PT Tirtanindo Multiteknologi. Kepada para narasumber yang kami sebutkan, kami undang untuk naik ke atas panggung. Tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ira beserta dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah menginisiasi kegiatan ini, terima kasih. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu dari Dinas Pemda, baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Sudah hadir Ibu Ira, disilakan Ibu Ira. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Ira. Bapak Ibu, mari bergabung dengan kita Ibu, izin. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Ya, izinkan saya kembali ya menyapa para narasumber kita yang luar biasa, karena Bapak dan Ibu ini adalah pakar di bidangnya, Bapak Ibu. Yang pertama di sebelah kiri saya, Bapak Rudi Susanto adalah Asisten Deputi Kepesertaan Institusi BPJS Ketenagakerjaan. Selamat datang di Bali, Bapak Rudi. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Di sebelahnya Bapak Rudi yang sudah sangat familiar ya Bapak Ibu, yang sudah kita kenal adalah Ibu Ira Hayatunisma ya Ibu ya, dari Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kemendagri. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir bersama dengan kita. Terus di sebelah kirinya lagi, izin Pak Kepala Desa ya, kalau di sini perbekal ya Pak ya, perbekal. Yang saya hormati Bapak Ikomang Adi Widiantara sebagai Kepala Desa Tegal Harum. Yang benar ya Pak, mohon koreksi kalau saya salah, Tegal Harum menjadi salah satu desa yang terpilih terbaik juga ya Pak ya dalam pengelolaan keuangan versi Kemendagri. Terus berikutnya yang paling ujung yang saya hormati Bapak Insan Maulana. Terima kasih ya Bapak sudah hadir dari PT Tirtanindo Multiteknologi. Jadi sangat lengkap Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sesuai dengan tema kita di kegiatan hari ini adalah pengelolaan APBDes dan optimalisasi PADes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ini mudah-mudahan akan menemukan pencerahan ataupun solusi yang akan kita dapatkan dari para pakar ataupun narasumber kita di siang hari ini. Narasumber yang berikutnya dari Bapak Perbekal, Bapak Ikomang Adi Widiantara dari Desa Tegal Harum.
Untuk waktu dan tempat disilakan mungkin 15 menit saja, boleh izin Bapak. Silakan Pak Bekal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Bapak Moderator, Bapak Theo. Pertama-tama, tentunya kita selaku umat beragama tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmat beliau Asungkara pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu izinkan kita mengaturkan puja Pangasungkara pangajali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, selamat sore. Yang hormati, yang kami hormati, tentunya rekan-rekan kami, narasumber, ada Bapak Rudi dari BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Ira dari Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, ada rekan kami Bapak Insan dari PT Tirtanindo, Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik peserta luring maupun daring, Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi se-Indonesia, kemudian Bapak PMD Kabupaten Kota se-Provinsi Bali, dan tentunya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin karena kami hanya diberikan waktu sebentar, 15 menit, sudah diborong luar biasa waktunya dan luar biasa apesnya gitu. Kami mendapatkan kesempatan setelah ibu kita, ibu senior kami, mudah-mudahan juga bapak-bapak juga tidak lelah, tidak mengantuk gitu. Ada baiknya sebelum saya memaparkan sedikit terkait dengan keberadaan BUMDes kami, yaitu BUMDes Puspa Harum Sejahtera, Titiang perkenalkan diri saya adalah Perbekal Desa Tegal Harum, Perbekal nama lain daripada Kepala Desa di Provinsi Bali. Nah, kami dilantik pada tanggal 11 November 2019, kemudian kami memiliki BUMDes yang sudah legal berbadan hukum. Asungkara salah satu dari 15.000 BUMDes yang berbadan hukum seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ira. Nah, sebelum kami memaparkan jauh lebih lanjut, mungkin kita bisa lihat, bisa simak seperti apa profil daripada pemerintah kami, pemerintah Desa Tegal Harum, termasuk di dalamnya kami memiliki BUMDes, yaitu BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Mungkin bisa ditampilkan. Inilah desaku tercinta, Desa Tegal Harum, miniatur keberagaman Indonesia dalam balutan potensi dan inovasi. Desa Tegal Harum merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 62 hektar. Desa Tegal Harum terbagi menjadi 8 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 13.453 jiwa. Untuk membuat desa menjadi lebih menarik, lebih terlihat memiliki keunggulan yang berbeda, unik dan khas dengan identitas yang kuat, maka pemerintah Desa Tegal Harum membrandingkan Desa Tegal Harum sebagai Smart Village, dan kami menyebut desa kami sebagai Desa Literasi Digital. Sekarang desa niki di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa niki sedang berbenah, semua berbasis digital. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Semoga Desa Tegal Harum menjadi desa contoh di seluruh kota Denpasar, di seluruh Bali, bahkan mungkin akan menginspirasi desa-desa lain yang ada di Nusantara ini. Kemandirian sebuah desa dapat dimunculkan dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi desa. Dan inilah potensi yang ada di Desa Tegal Harum. BUMDesa Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum. BUMDesa Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum berdiri pada tanggal 24 Agustus 2018 dan bergerak dalam 4 bidang usaha, yaitu pengelolaan pasar desa, pengelolaan jasa parkir, perdagangan dan jasa, dan usaha simpan pinjam. Pasar Desa Tegal Harum merupakan satu-satunya pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah desa di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, di mana saat ini telah direvitalisasi sehingga diharapkan dapat menjadi pasar tradisional berkonsep modern yang bersih, sehat, dan aman. Dengan usia yang masih terhitung muda, BUMDesa Puspa Harum Sejahtera telah berkontribusi
dengan memberikan PAD yang cukup besar kepada pemerintah Desa Tegal Harum. UMKM Desa Tegal Harum. Dengan jumlah lebih dari 100 UMKM yang tersebar di wilayah Desa Tegal Harum, maka UMKM lokal merupakan pangsa pasar yang sangat potensial untuk menumbuhkan sektor perekonomian. Pemerintah Desa Tegal Harum sangat berkomitmen dengan keberadaan UMKM tersebut dengan mengadakan pelatihan maupun BIMTEK bagi UMKM Desa Tegal Harum. Proses kreativitas yang digaungkan era revolusi 4.0 esensinya adalah menuju pada inovasi. Dan inilah inovasi-inovasi yang lahir dari pemerintah Desa Tegal Harum dalam rangka mengejawantakan semangat desa membangun. Kita mulai dari inovasi di bidang pemerintahan. Pemerintah Desa Tegal Harum mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi publik agar menjadi satu data yang terintegrasi, sehingga diharapkan output data yang disajikan bisa akurat. Salah satunya dengan menciptakan aplikasi yang diberi nama SiPinter, aplikasi pelayanan terintegrasi. Aplikasi SiPinter terdiri dari 4 layanan utama, yaitu SiPinter Online, Sidawai Cantik, aplikasi Posyandu, dan Informasi. SiPinter Online, aplikasi pelayanan terintegrasi online. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka akan mendukung pula adanya suatu aplikasi yang dapat mengolah data secara cepat, tepat, akurat, dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama untuk melakukan proses pelayanan, baik administrasi umum, kependudukan, dan sebagainya. Proses penerapan SiPinter Online sangatlah mudah. Warga Desa Tegal Harum cukup mengakses link www.sipinter.tegalharum.desa.id. Klik akun baru jika belum memiliki akun SiPinter Online dan login jika telah memiliki akun SiPinter Online. Pilih jenis surat sesuai dengan kebutuhan. Keunggulan aplikasi ini adalah warga tidak perlu menunggu lama untuk proses administrasi. Cukup dalam hitungan menit dan surat pun diproses serta dicetak dengan menggunakan TTE, tanda tangan elektronik. Sirabi, sistem penyusunan rencana anggaran biaya. Salah satu tugas penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah menyusun rencana anggaran biaya (RAB). Sirabi diciptakan guna memudahkan pemerintah desa dalam proses penyusunan RAB. Dengan aplikasi ini, maka diharapkan penyusunan RAB akan semakin cepat, efisien, dan akurat. Anjungan touchscreen monitor untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan inovasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik, maka pemerintah Desa Tegal Harum menyediakan touchscreen monitor. Salah satunya adalah menyediakan fasilitas indeks kepuasan masyarakat yang menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik selaras dengan amanat isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah Desa Tegal Harum berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi publik. Komitmen yang tinggi dari pemerintah Desa Tegal Harum dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik telah mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai badan publik terbaik kedua seprovinsi Bali tahun 2021 dalam kategori pemerintah desa dengan kualifikasi informatif. Artinya di tingkat desa pun keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di Desa Tegal Harum. Dengan demikian, maka masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai apa kebijakan pemerintah desanya. Website. Di era digitalisasi, website berperan penting sebagai media pelayanan publik dan manajemen informasi demi memberikan sajian informasi yang lengkap. Maka pemerintah Desa Tegal Harum mengelola 7 website. Perpustakaan Sastra Mahotama. Perpustakaan Sastra Mahotama hadir untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat Desa Tegal Harum dalam memenuhi segala akses pengetahuan. Mengingat pentingnya peran perpustakaan dalam menambah literasi baca, maka pengurus Perpustakaan Sastra Mahotama meluncurkan program rekreasi elit, rekreasi edukasi dan literasi bagi anak-anak untuk menarik minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online. Pemerintah Desa Tegal Harum memberikan layanan perpustakaan digital berbasis website yang diberi nama SiPesat
aplikasi perpustakaan digital Desa Tegal Harum dengan mengunduh pada laman https://kubuku.id/download/sipesat. Berikutnya, inovasi di bidang kewilayahan. Bank Sampah tidak mau berpangku tangan dan lepas dari tanggung jawab terkait permasalahan sampah, maka pemerintah Desa Tegal Harum menghadirkan Bank Sampah untuk sedikit tidaknya mengurangi beban pemerintah. Saat ini, pemerintah Desa Tegal Harum telah berhasil memiliki bank sampah di seluruh dusun di wilayah Desa Tegal Harum. CSA (Corporate Social Responsibility) menyikapi terjadinya refocusing anggaran dan untuk memperluas jaringan, mempercepat proses pemeliharaan dan pembangunan di segala bidang, serta tidak hanya berpangku tangan dengan dana APB desa, maka pemerintah Desa Tegal Harum secara proaktif mencari dana CSA dan ataupun mengadakan MOU dengan lembaga atau instansi-instansi. Beralih ke inovasi di bidang kemasyarakatan. Sidawai Cantik, aplikasi dasawisma terintegrasi, canggih, efektif dan akurat. Tim penggerak PKK Desa Tegal Harum kembali berinovasi. Kali ini inovasi yang digulirkan berupa aplikasi Sidawai Cantik. Aplikasi ini dibuat untuk membantu validasi data PKK agar semakin mudah, efektif dan efisien. Aplikasi Posyandu. Aplikasi Posyandu merupakan aplikasi untuk mempermudah para kader Posyandu untuk pengisian data bayi, balita, ibu hamil, ibu melahirkan, wanita usia subur, pasangan usia subur dan lainnya, sehingga lebih tertib administrasi. Hatinya PKK. Hatinya PKK merupakan suatu gerakan masyarakat dalam melakukan kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan halaman di sekitar rumah. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, Desa Tegal Harum berhasil memperoleh berbagai prestasi yang membanggakan. Di antaranya, Top 100 Pemimpin Pembawa Perubahan Inspiratif dan Visioner Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Seven Sky Media. Juara 1 dalam BUMDes Award Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kader Posyandu Teladan Tingkat Nasional dalam Nakas Award 2022. Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Juara 1 Kompetisi Inovasi Daerah Kota Denpasar tahun 2022. Beragam potensi, inovasi pelayanan publik dan transformasi digital menjadikan Desa Tegal Harum sebagai desa studi tiru dari berbagai instansi maupun lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Dengan terus dilakukannya pengembangan potensi dan inovasi desa, diharapkan dapat mendukung SDGs untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial desa. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, masih semangat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Tadi disampaikan 15 menit, sudah profil 5 menit, masih kita ada waktu 10 menit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tadi sekilas profil daripada BUMDes Puspa Harum Sejahtera sudah ditampilkan di sana dan adanya kunjungan ataupun studi tiru. Mungkin sedikit promosi dari kami dari pemerintah Desa Tegal Harum termasuk BUMDes kami di sini, bahwasanya jika ada waktu luang nanti silakan bapak-bapak dan ibu-ibu berkunjung, main-main juga ke desa kami di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Kurang lebih kalau dari tempat ini hanya sekitar 3 km, tidak jauh-jauh, ataupun nantinya ke depannya akan ada kunjungan dan lain sebagainya, silakan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di website kami di www.tegalharum.desa.id. Nah, di sana sudah tertera kontak numbernya, kentan hotline-nya. Silakan chat admin kami bagaimana proses untuk berkunjung dan lain sebagainya. Karena kami juga perlu sampaikan di tahun ini kebetulan kami pemerintah Desa Tegal Harum menjadi juara 1 dalam lomba desa tingkat Provinsi Bali dan maju ke tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan nanti kami berharap bahwasanya ini merupakan sebuah kehormatan besar juga bagi kami. Kami selaku kepala desa diundang berdiri di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa, baik dari BPJS, dari Kementerian Dalam Negeri. Bagaimanapun juga inilah salah satu upaya kami untuk selalu belajar, sharing ilmu. Nah, terkait dengan keberadaan BUMDes ini, mungkin masih banyak BUMDes yang lebih jauh lebih baguslah daripada kami di Desa Tegal Harum. Tadi disampaikan berulang-ulang ada Desa Kutuh, kebetulan rekan kami di sana sebagai
sebagai kepala desa memang luar biasa keberadaan desa tersebut. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak daripada rekan-rekan kami sehingga nantinya kami bisa lebih berprestasi lagi ke depannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tentu tadi ada beberapa sumber pendapatan desa yang disampaikan oleh Ibu Ira dan Bapak Dirjen. Salah satunya adalah terkait dengan pendapatan asli desa. Nah, kita akan fokuskan sekarang terkait dengan optimalisasi daripada pendapatan asli desa, termasuk bagaimana dengan pengelolaan APBDes di Desa Tegal Harum. Sebelum itu kami perlu sampaikan apa yang dimaksud dengan BUMDes. Nah, kami mengurai ada di depan. Next. Oh, sudah ya. Merupakan badan usaha yang dimiliki desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa. Ini yang perlu kita kunci, karena bagaimanapun juga terkait dengan potensi di masing-masing desa tentunya berbeda sesuai dengan karakteristik SDM dan sumber daya alamnya. Tujuan akhirnya tentu keberadaan daripada BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika berbicara tentang BUMDes Puspa Harum Sejahtera, ini kami berdiri pada tanggal 24 Agustus tahun 2018. Namun operasionalnya baru kami lakukan tepat di tanggal 1 Januari tahun 2019. Jadi umurnya saat ini baru menginjak 4 tahun. Berdasarkan Perdes nomor 2 tahun 2018, dan kami menyesuaikan ketika diminta untuk bagaimana BUMDes tersebut berbadan hukum sesuai dengan Permendes PDTT nomor 3 2021 dan juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, maka kami mengubah pendirian BUMDes termasuk lampiran AD ART-nya, menyesuaikan badan hukum termasuk perubahan AD ART-nya berdasarkan Perdes nomor 7 tahun 2021, sehingga yang tadinya bernama BUMDesa Puspa Harum Sejahtera menjadi BUMDesa Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum. Next. Sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di pasal 87 bahwasanya yang pertama desa di ayat 1, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Kemudian BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian di ayat ketiga, BUMDesa dapat menjalankan usaha baik di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Next. Nah, ini bisa dilihat sertifikat kami yang kami peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM, 1 dari 15.000 BUMDesa se-Indonesia. BUMDesa Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kemenkumham RI nomor AHU strip 0170.AH.01.33 tahun 2021 pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Apa hubungan daripada PAD, kemudian APBDes dan kesejahteraan masyarakat? Tentunya banyak. Salah satunya di mana ketika kita berusaha untuk meningkatkan APBD, tentunya nanti berimplikasi kepada peningkatan daripada pengelolaan APBDes tersebut. Tujuan akhirnya seperti yang saya sebutkan tadi adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya diharapkan pemerintahan desa dapat menjadi mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya, tidak tergantung lagi dari yang namanya tadi banyak ada pendapatan transfer dan lain sebagainya. Semoga nantinya jika BUMDes semuanya bisa mandiri, PAD bisa mandiri, hal tersebut sedikit tidaknya bisa membantu, terutama tadi disampaikan terkait dengan tunjangan. Nah, pastinya ketika berbicara terkait dengan tambahan tunjangan tersebut, nah kita pun sudah menerapkan di desa kami Bu, 30% ada perwalinya, 30% daripada PAD bisa dipergunakan untuk kesejahteraan ataupun tunjangan daripada perangkat dan staf kami di desa. Bidang usaha yang dikelola BUMDes Puspa Harum Sejahtera itu ada pengelolaan pasar desa, kemudian jasa parkir, perdagangan dan jasa, usaha simpan pinjam. Next, boleh? Next. Ya.
pengelolaan pasar desa, dan kebetulan kami juga bersyukur bahwasanya di tahun 2022 kami mendapatkan bantuan untuk revitalisasi pasar kami dari dana TP dari Kemendak sebesar 3 miliar rupiah. Kami proses revitalisasi dan sekarang sudah selesai pembangunan dan kami bisa manfaatkan pasar kami sehingga bisa lebih representatif kami gunakan. Yang tujuan akhirnya tentu kami inginkan baik para pedagang maupun penjual bisa secara baik pengelolaannya ke depannya. Pastinya tujuan akhirnya adalah peningkatan daripada PAD kami di Desa Tegal Harum. Kemudian kami ada pengelolaan jasa parkir, kami bekerja sama dengan Perumda Bukti Praja ataupun PD Parkirnya daripada Kota Denpasar. Kemudian ada perdagangan jasa dan simpan pinjam. Nah, ini bisa dilihat kontribusi BUMDESA terhadap PAD Desa Tegal Harum. Tadi juga ada tersampaikan dalam video profil kami. Next, boleh. Ya, dalam video profil kami, namun karena mungkin live streaming agak sedikit patah-patah ya. Ataupun kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melihat secara keseluruhan live streaming kami bisa mengunjungi channel YouTube kami di Tegal Harum Channel. Silakan, di situ informasi apapun terkait dengan desa kami juga lengkap. Ini laba bersih daripada ataupun SHU BUMDes kami secara total dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 totalnya hampir mendekati 2 miliar. Kemudian untuk kontribusi PAD dari 2019 sampai 2022 Asungkara mengalami peningkatan, cuma memang di tahun 2022 kenapa sedikit menurun, itu ada proses revitalisasi ataupun relokasi daripada pedagang pasar kami, di mana salah satunya harga sewa daripada kios los itu kita berikan kemudahan, yaitu diskon sampai dengan 50%, seperti itu. Namun kami pastikan, kami berharap juga ke depannya bahwasanya tren positif yang kami dapatkan dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan sebelumnya. Perbandingan daripada penyertaan modal perlu kami sampaikan, mohon izin kami tidak sempat tadi untuk membuat materinya. Sampai saat ini masih di bawah 700 juta rupiah. Jadi ketika berbicara kontribusi PAD termasuk dengan laba bersih ataupun SHU BUMDes kami memang lebih besar daripada penyertaan modal kami. Itu ada perhitungan persentase bagi hasilnya dari BUMDes kepada salah satunya kepada PAD kami, di mana untuk di tahun 2022 sebesar 45% dari SHU diberikan kepada PAD. Sisanya kami gunakan untuk apa? Nah, ini salah satunya ada pengembangan modal, itu besarnya adalah 20%. Kemudian ada untuk pengelola BUMDes yaitu 20%. Kemudian ada untuk pengembangan kapasitas ataupun peningkatan kapasitas pengelola BUMDes itu kita berikan sebesar 5%, kemudian ada dana sosial. Nah, kembali lagi dari tadi fungsi daripada BUMDes itu selain dengan profit oriented juga untuk kepentingan sosial. Di sini kita ikut terlibat di dalamnya dengan kontribusi sebesar 10%. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di layar, next. Bagaimana perkembangan kondisi keuangan BUMDes sejak tahun 2020 sampai dengan 2022. Untuk modal usaha, omset kita di tahun 2020 itu 1 miliar, kemudian 2021 meningkat menjadi 1,5 miliar. Kembali lagi di tahun 2022 kenapa sedikit menurun, karena tadi faktor daripada relokasi pasar. Namun ujungnya secara keseluruhan adalah kita berharap omset kita akan terus mengalami peningkatan. Termasuk dengan laba usaha 2022 sedikit mengalami penurunan, namun secara overall kita lihat sudah menunjukkan tingkat kemajuan yang luar biasa. Termasuk total asetnya di tahun 2022 sudah mencapai angka 1,2 miliar rupiah. Nah, sedikit juga kami informasikan terkait dengan prestasi kami di BUMDes Puspa Harum Sejahtera dimulai di tahun 2021 saat COVID kami menjadi juara 1 tingkat Kota Denpasar untuk lomba BUMDes.
Kemudian di tahun 2022 tadi sudah disampaikan juara 1 tingkat nasional BUMDes Award tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Puskaji ITS Institut Teknologi Surabaya. Kemudian terakhir kami, termasuk kami juga sekarang sudah menerapkan e-retribusi, sehingga pada tahun 2023 ini kami diberikan predikat terbaik oleh Bank BPD Bali sebagai penyumbang e-retribusi terbesar se-Kota Denpasar dalam pengelolaan pasar desa kami. Sedikit Titian jelaskan juga terkait dengan cara-cara agar BUMDesa berkembang. Nah, itu adalah salah satunya di mana kami secara tim gitu. Saya selaku ex officio, selaku penasihat daripada BUMDes, kebetulan kami juga mengajak rekan-rekan kami dari BUMDes, ada Bapak Ketua Dewan Pengawas, termasuk juga Bapak Direktur, di mana komunikasi dan koordinasi kami yang memang cukup baik. Jadi dalam setiap kegiatan kami berusaha untuk selalu berkoordinasi bagaimana cara mengembangkan BUMDesa Puspa Harum Sejahtera. Yang pertama terkait dengan pembenahan struktur organisasi BUMDes. Nah, ini strukturnya harus jelas, tugas pokok dan fungsinya harus jelas pastinya. Jika suatu organisasi strukturnya tidak jelas, kemudian manajemennya tidak terstruktur, nah pastinya kedepannya pengelolaannya akan sedikit kacau. Kemudian tidak ada tumpang tindih dalam pembagian tugas dan wewenang. Tentunya kami atur semuanya dalam SOP yang kita sepakati bersama, standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM sumber daya masyarakat, sumber daya manusia. Bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas SDM yang kita miliki, pengelola kita, yang dilakukan dari instruktur-instruktur yang sudah kita datangkan baik dari DPMD ataupun kita melakukan kunjungan-kunjungan ke studi tiru ke tempat-tempat lain yang kita rasa BUMDesnya jauh lebih unggul daripada kita. Kemudian ada perbaikan sistem dalam organisasi BUMDesa. Kita rutin melakukan yang namanya meeting ataupun pertemuan ataupun rapat koordinasi setiap minggunya. Kemudian ada fungsi controlling baik dari kami penasihat maupun dari Bapak Ketua Dewan Pengawas maupun dilakukan saat monep-monep oleh institusi luar baik dari DPMD kota maupun dari provinsi ataupun dari APIP. Bagaimana strategi BUMDes dalam meningkatkan PAD atau pendapatan asli desa? Nah, ini kembali lagi ke awal, kita berstrategi tentunya perlu kajian-kajian dan lain sebagainya. Mohon izin bahwasanya tidak semua BUMDesa memiliki potensi yang sama. Kita harus pahami terlebih dahulu konsep daripada BUMDesa tersebut, karena terkait juga dengan SDM yang dimiliki maupun sumber daya alam yang dimiliki. Nah, tentunya kita berbicara di Desa Tegal Harum, kita mengoptimalkan aset dan potensi desa. Berbicara Desa Tegal Harum, mungkin kalau dalam bayangan bapak-bapak dan ibu-ibu, desa itu adalah wilayah terpencil, terpelosok, ataupun kalau kita berbicara di Bali, desa wisata seperti itu, ataupun desa agriculture seperti ini. Kalau berbicara Desa Tegal Harum, ini desanya percis di tengah-tengah kota, desa yang memang di pusat kota. Jadi kalau kita berbicara lahan, mohon izin kami tidak memiliki lahan kosong, semuanya padat penduduknya. Seperti itu, kita luas areal Desa Tegal Harum adalah 60 hektar dengan jumlah penduduk ataupun kepadatan penduduk sejumlah 13.000 orang. Seperti itu. Ketika kita melihat potensi yang ada di desa kita, inilah salah satunya, ada potensi bagaimana kita mengembangkan pasar di tengah penduduk yang padat. Ini yang kita kaji, kemudian kita lakukan rapat-rapat kecil oleh tim sehingga muncullah keputusan bagaimana kita mendirikan dan mengelola pasar tersebut. Kemudian juga pengelolaan parkir, kemudian kita lanjutkan kepada pengelolaan jasa dan usaha, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan jasa. Kemudian yang kedua meningkatkan usaha masyarakat. Ini terkait dengan keberadaan UMKM. UMKM tentunya kami dari pemerintah Desa Tegal Harum dan BUMDes
sangat support sekali. Kami berikan mereka pelatihan-pelatihan, termasuk juga dengan memasarkan produk-produk unggulan daripada pasar pedagang-pedagang UMKM yang kami miliki. Kemudian ada menciptakan peluang usaha, tentunya lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi desa. Tentunya strategi-strategi yang kita lakukan ujung akhirnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di Desa Tegal Harum, termasuk bagaimana kita mengupayakan agar supaya minimal daripada keberadaan BUMDes kita bisa mengangkat harkat dan derajat warga kami. Contoh salah satunya saat COVID-19 Asungkara, bahwasanya ketika banyak warga kami yang bisa tertampung bekerja di BUMDes, kurang lebih sampai saat ini lebih daripada ratusan pekerja berasal dari Desa Tegal Harum. Dampak daripada COVID-19 tidak terlalu begitu signifikan di desa kami, termasuk tadi kalau kita lihat daripada grafik peningkatan PAD, justru di saat COVID kami mengalami sedikit peningkatan daripada SHU maupun PAD. Jadi titian rasa demikian penjelasan singkat dari kami. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya mungkin bisa ditanyakan nanti saat sesi tanya jawab. Sedikit terkait dengan pemerintah Desa Tegal Harum. Nah, ini alamat kami di Jalan Gunung Cemara 306 Denpasar, Bali. Silakan, nomor teleponnya sudah tertera. Next. Ya, sudah tertera di sana. Facebook kami sudah ada, kemudian Instagram kami, kemudian Twitter kami, kemudian website kami sudah cukup jelas di sana sebagai salah satu role model daripada kami inginkan keterbukaan informasi publik di kami, termasuk untuk BUMDes kami juga ada website tersendiri yaitu www.bumdesa.tegalharum.desa.id. Silakan dicatat, nanti silakan jika ingin berkunjung juga ke desa kami, Desa Tegal Harum, silakan chat melalui hotline yang sudah kami sediakan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, salah penyampaian yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Selamat sore. Titian kembalikan pada Bapak Theo selaku moderator. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Perbekal, Bapak Komang. Jadi Desa Tegal Harum menjadi salah satu desa percontohan ya untuk bagaimana meningkatkan PAD-nya di desa.